Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kalau Anda lestari, lestari, lestari buat kita semua. Saya cek dulu, terdengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, oke ya, baik. Simak ya, ini ya sedikit menarik nih ya. Kita bicara tentang teori api, kebakaran, dan bagaimana cara pemadamannya. Jadi begini, animasinya nggak jalan ya. Jadi begini, api itu ada namanya segitiga api, gitu. Jadi dia ada terdiri dari oksigen, panas, ya, sama bahan bakar. Nah, api akan tercipta kalau ada tiga unsur ini, gitu ya. Nah, kalau salah satu dihilangkan, api tidak akan terbentuk, gitu ya. Jadi Anda pahami ini sebutnya triangle of fire. Ada tiga ya, oksigen, panas, sama bahan bakar. Oke, next. Nah, wah sayang sekali nih animasinya nggak jalan. Apakah api? Api itu adalah proses kimia, yaitu proses oksidasi yang cepat dan menghasilkan panas dan cahaya, gitu ya. Nah, apa itu kebakaran? Adalah api yang tidak terkontrol dan tidak dikehendaki ya, menimbulkan kerugian harta benda atau korban jiwa. Jadi api kalau dia masih api gitu ya, masih terkontrol itu bisa membantu kita ya buat masak, buat macam-macam ya. Tapi kalau udah nggak terkontrol, ya jadinya kebakaran. Oke ya. Next, aduh sayang sekali saya ini apa tuh animasinya nggak jalan. Jadi gini. Jadi eh, kalau kita ada kerosin ya, ada minyak tanah, lalu ada gasolin gitu ya. Nah, nanti kalau kita pantik ya api ini harusnya jalan nih. Yang Anda lihat yang Anda lihat ada api itu, ada api di atas tuh harusnya jalan. Jalan ke kerosin kita pantik di atasnya, nggak menyentuh minyak tanahnya ya. Kita pantik di atasnya, dia tidak akan menyala gitu. Nah, tapi kalau bensin, nggak usah Anda kenakan bensin, nggak usah, maksudnya apinya nggak usah dikenakan ke bensinnya. Anda jarak ya sekitar 1 jengkal kurang gitu ya, itu atau 1 jengkal itu sudah bisa menghasilkan api. Begitu dipantik sama sumber panas ya. Nah, jadi kenapa? Karena begini, karena gasolin itu pada suhu ruangan itu dia akan menguap. Nah, jadi uapnya ini bercampur dengan udara, ada panas tadi ya, kembali ke segitiga api, ada panas, dia akan terbakar gitu. Apa kalau Anda taruh bensin coba di rumah, kalau Anda taruh bensin di tempat terbuka gitu ya, di botol, tapi botolnya nggak tutupnya, lama-lama bensinnya habis gitu. Kalau minyak tanah enggak, segitu-gitu aja gitu ya. Karena apa tadi? Pada suhu ruangan aja ya 25 26 itu sudah mereka bensin sudah menguap gitu ya. Oke. Sayang sekali animasinya nggak jalan. Nah, padahal menarik. Jadi gini, bagaimana tuh supaya minyak tanah bisa kebakar? Ini ada ilustrasi gambar di sampingnya nih ya. Mana ya? Kok saya nunjuk nggak ini ya? Ya. Itu jadi begini, kalau misalnya minyak tanah kita panasin, taruh di wadah ya, kita panasin gitu ya, itu sampai keluar uapnya gitu. Begitu uapnya naik, kita kasih api, sumber panas, blub, dia akan nyala sedikit, nyala sekejap, mati lagi, gitu ya. Nah, itulah yang disebut flash point. Jadi suhu terendah di mana suatu zat cukup untuk mengeluarkan uap, terus bercampur sama udara tadi ya, segitiga api tadi, dan menyala terbakar dalam sekejap ya, dalam waktu yang singkat bila diberi sumber pengapian gitu ya. Nah, di sini ada tabel tuh ya. Jadi memang bensin itu flash point-nya itu minus 43. Ya.
kecil banget ya. Makanya begitu taruh di suhu ruangan, nggak usah nyentuh bensinnya dari atas saja gitu ya, itu udah langsung terbakar gitu ya. Jadi semakin rendah titik nyala atau flash point suatu zat, semakin mudah zat itu menguap pada suhu kamar dan semakin mudah zat tersebut terbakar gitu ya. Nah, itu nanti yang paling ini berarti propan ya, minus 104 derajat Celcius saja dia sudah terbakar. Kalau kerosin tadi 38 gitu, 38 derajat. Makanya kalau Anda pantik api di atasnya nggak akan nyala gitu ya. Karena butuh dipanasin dulu ya. Dia menguap, baru kita kasih api, barulah dia menyala. Menyalanya pun masih blep gitu ya, termati lagi gitu. Nah, kenapa begitu? Sebentar. Next ya. Jadi gini, minyak tanah harus dipanaskan secara terus-menerus, dalam arti sampai ke flash point-nya gitu. Jadi ulangi, sampai fire point-nya. Jadi fire point adalah suhu terendah di mana suatu zat cukup untuk mengeluarkan uap dan nyala terbakar terus-menerus gitu ya. Jadi begitu dia nyampe titik bakarnya, dia akan nyala terus tuh gitu ya. Misalnya Anda taruh minyak tanah di panci, udah gitu Anda panasin gitu ya. Kalau belum sampai titik poinnya tadi dinyalakan, blep, akan sebentar. Tapi kalau udah sampai pada titik flash pointnya, dia akan terbakar. Walaupun kompornya tadi api yang untuk manasin dimatikan, dia akan terus terbakar, gitu ya. Anda tutup pakai panci, tutup pun dibuka lagi, kebakar lagi, gitu ya. Jadi fire point suatu zat, titik bakar suatu zat itu beberapa derajat dari titik bakar flash point-nya. Nah, kurang lebih itu 10, ya, nggak kelihatan kepala saya, nah itu 10 derajat Celcius. Tadi kalau misalnya minyak tanah, kalau kita lihat tadi di sini adalah titik flash point-nya adalah 38, berarti sekitar 48 atau 50 derajat Celcius lah dia baru bisa terbakar, gitu ya, fire point. Oke, nah jadi kurang lebih bedanya flash point sama fire point seperti ini ya. Jadi secara definisi kalau flash point itu temperatur terendah di mana material bisa terbakar ketika dikasih sumber panas, sumber pembakaran gitu ya. Nah terus kalau fire point itu bisa terbakar terus-menerus setelah dikasih sumber panas. Teorinya adalah ini mendeskripsikan tentang kalau flash point ya, tentang awal pembakaran daripada fuel ya. Tapi kalau fire point itu bagaimana supaya fuel itu bisa terbakar setelah terus-menerus gitu. Nah, kalau flash point pasti di bawah fire point ya, titik titik derajatnya itu. Tapi kalau fire point di atas flash point. Nanti percobaannya bisa pakai, kalau flash point bisa pakai cup yang tertutup ataupun yang terbuka. Kalau fire point harus pakai cup yang terbuka. Ini nih, yang ini nih di atas kepala saya nih ya, ilustrasinya. Oke, next ya. Nah, wah ini saya pikir nih bisa animasi ya. Tapi begini, ini di sini ada ada ilustrasi begini. Ketika kita ada bensin di dalam wadah, kita kasih pemantik api ya, mendekati ini. Kalau Anda lihat tuh di gambar itu ada 3 titik kayak cetek gitu ya. Kalau di animasinya ada 3 titik tuh, yang agak deket sama gasolinnya, yang agak tengah-tengah, yang agak di atas sedikit gitu ya. Jadi ada yang paling bawah, ada yang tengah-tengah, atas sedikit ya, kalau Anda bisa lihat. Nah, itu begini, ketika kita pantik api mendekati zat bensinnya itu nggak kebakar gitu ya. Agak dipantik agak kejauhan nggak kebakar juga.
Nah, di tengah-tengah baru kebakar gitu. Itu kenapa? Karena di situ ada yang disebut daerah miskin, daerah kaya, daerah bisa terbakar. Flammable range inilah yang daerah bisa terbakar ya. Kurang lebih grafiknya ada di sebelah kanan dari PPT ya. Seperti itu. Jadi begini lebih jelasnya. Kenapa sih ini ya? Kenapa sih di sini nih, yang di sini nih ya? Kalau ini ada kursor saya jalan, kenapa sih di sini kok daerah miskin ya? Di sini daerah kaya, di sini daerah terbakar. Jadi tadi apa tuh segitiga api tadi itu harus ada kombinasi antara bahan bakar ya uapnya, kalau ini bensin uapnya sama apa tuh oksigen dan pemanas gitu. Jadi kalau mixingnya ini nggak tepat, nggak menimbulkan ini gitu, terlalu banyak uap bensinnya nggak bisa kebakar karena udara terlalu sedikit. Terlalu banyak udaranya, terlalu banyak, iya udaranya juga nggak bisa kebakar. Nah ini ilustrasi seperti ini. Nah gitu ya. Jadi tadi yang daerah yang miskin itu ini nih ya, yang di bawah 1%. Udaranya terlalu banyak daripada bensinnya, gitu ya. Yang di daerah kaya ini terlalu banyak bensinnya daripada udaranya. Nah, ini tengah-tengah inilah, gitu. Jadi flammable range adalah batas maksimum dan minimum konsentrasi campuran antara uap bahan bakar dan udara yang dapat menyala atau terbakar bila diberi sumber pengapian. Nah, bensin itu 1-7% ya. Hidrogen 4-75%. Nah, jadi seperti itu ya mengenai daerah bisa terbakar atau flammable range ya. Nah, jadi sumber panas ya bisa api terbuka ya, bisa gesekan ya. Zaman dulu manusia purba pakai itu ya untuk apa tuh? Untuk menyalakan api gitu ya, digesek-gesek gitu ya. Listrik, Anda sudah tahu pasti. Pengelasan, ngerokok ya, bagi yang ngerokok hati-hati bisa menimbulkan kebakaran juga. Arson tuh tindakan ini kebakaran yang disengaja gitu ya. Udah gitu reaksi kimia sama alam ya. Petir nyamber juga bisa menimbulkan api gitu ya. Oke. Lalu nah, tadi setelah konsep triangle tadi ya, sekarang ada lagi namanya tetrahedron. Tetra kan 4 ya. Nah, tadi setelah ada bahan bakar, oksigen, panas. Nah, ada satu lagi muncul, yaitu reaksi kimia gitu. Jadi reaksi kimia ini ilustrasinya dia kayak lem perekat gitu ya, kayak lem perekat. Begitu terjadinya api, dia kayak lem perekat tuh, yang menjaga api tetap berkobar gitu ya. Nah sama, jadi api tidak akan terus berkobar kalau salah satu daripada tetrahedron ini dihilangkan ya. Oke, coba next ya. Nah, ini bagaimana metode pemadaman? Metode pemadaman pertama yaitu dengan cooling, pendinginan ya. Jadi bagaimana panas yang dari panas itu ya, panas yang dari tetrahedron ini diserap ya, pendinginan gitu. Jadi yang paling mudah pakai air gitu ya. Anda taunya pasti yang umum madamin api pakai air karena dia menyerap panas. Ini kalau di PPT animasinya akan ada, terus nanti panasnya hilang sehingga tetrahedronnya akan hilang, gitu. Apinya akan hilang, gitu ya. Nah, yang kedua adalah mengisolasi oksigen, gitu. Jadi Anda zaman dulu, kalau sekarang mungkin orang udah pada pakai gas ya. Kalau Anda tahu ada lagunya Benyamin Sueb ya yang terkenal. Ini Betawi apa tokoh seniman Betawi. Ada lagunya namanya kompor meleduk gitu ya. Nah, zaman dulu itu kita kan masak ada kompor, di bawahnya minyak tanah, kasih sumbu-sumbu ke atas, dia buat itin api ya.
Tapi kadang-kadang kalau jelek ininya, apinya malah ke dalam ini, ke dalam sumbu gitu ya, sehingga dia langsung ke sumber itunya, ke sumber apa? Sumber minyak tanahnya. Bisa meleduk, meledak sedikit gitu ya. Nah, itu biasanya dulu kita diajarin ambil karung ya, dibasahin, ditutupin gitu, ditutupin. Kenapa? Ya, karung, perpaduan karung sama air kan menyebabkan dia kayak ini ya, kayak dia kayak suatu membran yang sulit tembus ya bagi udara. Karena apa? Dia untuk menghilangkan udara gitu ya. Jadi ketika tetrahedron dihilangkan udaranya ya, ini harus analisis jalan. Nah, itu dia akan hilang apinya gitu ya. Nah, ini caranya mengisolasi oksigen, yaitu menurunkan kadar udara dari 20% menjadi 15% aja ya. Udah cukup untuk menurunkan untuk memadamkan api. Nah, terus satu lagi starvation ya, menyetop suplai bahan bakar gitu. Seandainya ya Anda di pabrik atau kita di pom bensin, langsung kebakaran tuh dari pomnya, dari tempat pengisian bensinnya. Kan pengisian bensin itu tersambung tuh sama apa? Sama storage-nya bensin. Ya, kita harus memadamkan. Di sini ada ilustrasi apa itu, gambar, ada putarannya, kita matikan. Kita hilangkan ininya apa, sumber bahan bakarnya. Kita kosongkan, kita bocorin gitu ya. Bocorin itu bahaya ya gitu. Pokoknya kita stop lah bahan bakarnya. Jadi setelah tetrahedron, bahan bakar dihilangkan, api juga akan mati gitu ya. Oke. Udah gitu nih yang keempat ya, karena dia tetrahedron ya, ada 4. Nah, ini yang keempat adalah menginterupsi reaksi kimia gitu ya. Nah, itu biasanya pakai apar tipe halon. Jadi supaya tadi tuh kan setelah segitiga api muncul unsur yang keempat, yaitu reaksi kimia. Nah, itu tetrahedron. Nah, supaya reaksi kimia yang bikin lem ini saja kayak lem, dia merekatkan segitiga api itu bisa hilang, kita interupsi reaksi kimianya ya. Nah, sehingga nanti hilanglah reaksi kimianya, api pun akan padam. Biasanya pakai tipe halon ya. Tapi sekarang halon itu sudah tidak diperbolehkan lagi sebenarnya. Mungkin di pasaran masih ada, tapi udah nggak perboleh lagi karena dia eh, menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, Anda risetnya tuh, cari kenapa halon bisa dilarang, terus bisa menimbulkan kerusakan lingkungan ya. Oke, next. Nah, gini. Jadi kita kebakaran tuh harus diklasifikasikan supaya apa? Supaya kita bisa memadamkan dengan efektif, efisien, dan tepat gitu ya. Ya, efisien gitu ya. Pokoknya tepat. Jadi klasifikasi kebakaran itu ada 4 ya, A, B, C, D ya. A adalah bahan padat, kertas, kayu, plastik, sebagainya ya. B adalah bahan bakar cair atau gas yang mudah terbakar. C adalah listrik ya, instalasi listrik, panel listrik gitu ya. D adalah logam. Jangan salah, logam juga bisa terbakar ya. Oke. Nah, jadi medianya untuk pemadaman tuh bisa cair ya, bisa air, busa, asam soda gitu ya. Padat, pasir, tanah, tepung kimia. Nah, Anda kan suka tuh ya. Kalau lagi api unggun gitu kan, mau matiin, nggak ada air, atau Anda lagi camping, air sayang ya, karena buat minum gitu ya. Anda sekitarnya ada pasir atau ada tanah atau apa, Anda aur-aurin gitu ya. Bisa juga apinya padam gitu ya. Tadi kan akhirnya terisolasi apinya tuh udaranya. Hilanglah tadi tuh yang tetrahedron ataupun triangle of fire-nya gitu ya. Nah, tadi ini yang saya bilang clean agent. Itulah pengganti daripada halon yang sudah dilarang tadi gitu ya. Oke, terus next. Nah, jadi ini ada matriks ya, ada matriks.
jenis kebakaran ya, klasifikasinya A, B, C, D. Nah, Anda harus tahu tuh mana media yang tepat gitu ya. Kalau misalnya kayu, kertas ya, kain, pakaian lagi terbakar, kita siram pakai air sangat efektif. Tapi ini di kepala saya nggak kelihatan, XX merusak. Nah, gitu ya. Pakai busa ya kurang tepat gitu ya. Pakai powder ya dapat digunakan dapat gitu ya. Tapi nggak efisien ya, tapi nanti menimbulkan korosif ya, menimbulkan korosif gitu. Udah begitu kalau misalnya bahan cair itu pakai air ya ini ya nggak tepat gitu ya, pakai air itu berbahaya karena nanti begitu Anda bahan kimia Anda semprot pakai air, justru nanti dia muncrat ya, cair kena cair, muncrat kemana-mana, malah kebakaran ke mana-mana gitu. Jadi yang tepat digunakan adalah busa ya. Jadi begitu kebakaran ini dikasih itu yang busa itu ya, jadi kan dia tertutup, sama dia menghilangkan, sebenarnya dia itu menghilangkan oksigen ya, dia mengcover ya, mengcoveri ininya supaya oksigen nggak masuk gitu. Kalau pakai powder ya bisa digunakan juga ya, kalau pakai clean agent ya nggak dianjurkan gitu ya. Nah, ini yang panel listrik ya. Panel listrik ya Anda tahu kan air bisa mengantarkan listrik ya, jadi jangan gunakan pakai air. Busa juga ada unsur airnya, jangan digunakan gitu ya. Yang tepat pakai clean agent gitu ya. Kalau ada listrik, ada panel listrik terbakar, pakai clean agent gitu. Nah, kalau untuk logam nanti pakai powder. Nah, begitu ya. Oke, kayaknya materi saya hari ini sampai di sini aja. Sambil saya screenshot. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya nggak nih? Waduh, saya tinggal ini ya. Ya Pak, Gimana? Pak saya mau nanya, Ya, kalau misalnya kelistrikan kebakaran gitu, iya. kayak tadi yang dikasih karung dibasahin itu, kan sekitar sekitar rumah kita kan nggak mungkin ada clean again yang ready gitu loh Pak. Betul, 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 betul. Itu gimana Pak? Ya, Bisa nggak ya? menurut saya sih bisa. Asal Anda jangan 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 kena itunya, kena cairan itu gitu. Atau mungkin pakai pasir, tapi mungkin pasir butuh banyak ya gitu untuk menutupi ini gitu. Ya, singkat cerita, kalau Anda misalnya yang ada adalah karung basah, paling gampang karung basah, pakaian yang tebal, jaket basah gitu ya, jaket dibasahin bisa aja gitu. Nah, itu asal itu tadi Anda nanti mungkin pakai sepatu gitu ya, jangan sampai nanti airnya eh, apa airnya itu mengenai kaki Anda, bukan mengenai badan Anda lah gitu. Jadi kalau menurut saya sih bisa. Ini kan eh, apa tuh eh, secara teori gitu kan, idealnya seperti yang sudah saya sampaikan. Pokoknya kalau terjadi kebakaran, ya udah kita nggak punya pilihan bagaimana supaya api itu mati gitu kan. Adanya pasir ya pakai pasir, pakai tanah kalau bisa cepat, pakai karung basah, pakai jaket basah, tapi tadi ya harus dijaga supaya tidak menyebar ininya airnya gitu. Baik, tadi Bung siapa tuh? Saya Pak, Rio. Oh, Rio. Iya, Bung Rio. Good pertanyaannya. Ada yang lain?
Kalau nggak saya absen nih.